Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah yang mana dengan takdirnya lah di saat yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama di Dayah Bahur Rasad Misra dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta peresmian Dayah. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sajikan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para ahli dan sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati dan muliakan para abu yang telah berhadir, para pimpinan baik dari tingkat sipil, TNI, Polri dan seterusnya, kepada Dewan Guru, para santri, para wali murid serta para undangan,
wabil khusus pimpinan Daya Miftahul Rasyad, yaitu Tengku Miswari. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mungkin saya 3 tahun yang lalu pernah berkunjung di pesantren ini. Alhamdulillah, sekarang saya lihat pembangunannya sangat besar dan santrinya sudah banyak. Walillahilhamd. Berarti ini kali kedua saya berkunjung di sini. Insyaallah dalam waktu yang sedikit mungkin saya akan coba memberi sedikit tausiah. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya bagi kita semua. Apalagi nanti malam ada Abi Zahrul Mubarak yang akan memberi tausiah pula. Itu anak kandung. Jadi paginya ayah, malamnya anak berbicara. Karena ayah sudah tua, mungkin hanya sedikit saja. Yang muda nanti malam mungkin lebih panjang lebar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Dari ayat yang telah kita bacakan, pernyataan daripada Allah bersedia mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ini adalah kombinasi antara iman dan ilmu. Kenapa dikombinasi? Karena yang namanya iman itu adalah merupakan fondasi untuk seluruh ibadat yang lain. Kalau kita belum mempunyai iman yang kokoh, iman yang sekedar merupakan dasar untuk ibadat kita, seluruh ibadat yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah. Ibarat rumah tidak berfondasi di atas gambut. Kita bangun rumah, tentu akhirnya hancur. Islam juga demikian, ada fondasinya yaitu mengenal Allah. Kalau dalam kitab Jawi yang pernah diajarkan semasa kecil kita di kampung-kampung, yaitu kitab Masailal Mubtadi li Ikhwanil Mubtadi. Di sana dijelaskan oleh pengarang, awaluddin ma'rifatullah. Fondasi agama yang sangat perlu kita isi adalah mengenal Allah. Kalau di dalam kitab Kifayatul Ghulam, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah melaksanakan ibadat sebelum kita mengenal Allah. Di dua-dua kitab tersebut digunakan kata-kata ma'rifah. Ma'rifah di situ dimaksudkan dengan makna lafaz, bukan makna istilah tasawuf. Karena ma'rifah di istilah ulama sufi
tingkatan yang paling tinggi setelah adanya syariat, tariqat, hakikat dan ma'rifah. Itu ma'rifah tingkatan yang paling tinggi dalam bidang ilmu tasawuf. Mereka sudah sampai dengan tingkat kasyaf, dapat melihat Allah dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Karena melihat Allah dengan mata kepala tidak pernah diberi kesempatan sebelum di negeri akhirat kepada orang lain, hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di malam Mi'raj. Allah membukakan hijab kepada Nabi kita sehingga dia dapat melihat Allah langsung dengan mata kepala. Nabi kita waktu itu berada di atas langit yang ketujuh, tapi Allah tidak di situ. Inilah mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Sekarang sudah ada yang mengatakan Allah itu di langit, karena ada dalam Al-Quran, Innallaha 'alal 'arsyis tawa, Allah bersemayam di atas aras. Itu adalah hal yang mustahil, karena bertempat bagi Allah sesuatu yang mustahil tidak sama dengan kita. Berarti makrifah di dalam dua kitab tersebut makna lughat, mengenal Allah. Cara kita mengenal Allah tidak sama dengan mengenal satu sama lain, sesama manusia. Kalau secara kebiasaan jumpa satu sama lain bersalaman, setelah itu menyebut nama. Kalau di Aceh ini jarang menyebut nama saat bersalaman, itu jarang terjadi. Kemudian setelah saling menyebut nama masing-masing, kalau sekarang ambil nomor HP-nya, nomor WA-nya, nomor HP-nya, itu berkenalan satu sama lain sesama manusia. Tetapi kita mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya Allah. Untuk dikoreksi secara mendetail dalam Al-Quran, kita tidak punya kesanggupan. Maka di sini ada imam kita yang telah mengoreksi daripada Al-Quran tentang ilmu tauhid yang ditinggalkan kepada kita sebagai sumber ilmu untuk mengenal Allah, yaitu Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Itu imam kita di bidang tauhid, di bidang ilmu tauhid. Kemudian di bidang fikih, Imam Syafi'i atau Maliki, Hambali dan Hanafi. Di bidang tasawuf, Junaid Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Itu imam bagi kita tentang mengikuti tata cara mengenal Allah di bidang tauhid dan tata cara melaksanakan ibadah, syarat, rukun dan sahnya di bidang fikih, dan cara berakhlakul karimah di bidang tasawuf. Inilah gerakan yang saya gerakkan yang bernama Tastafi, Majelis Pengajian dan Zikir Tastafi, tasawuf, tauhid dan fikih. Karena ketiga ilmu tersebut wajib dipelajari oleh setiap individu muslim, bukan fardu kifayah. Tauhid fardu ain, fikih pun fardu ain, tasawuf pun fardu ain. Arti fardu ain harus dikuasai oleh setiap individu, berlainan dengan fardu kifayah. Ilmu pertanian, ilmu peternakan dan sebagainya itu fardu kifayah. Dalam satu kecamatan, kabupaten ada seorang yang mengerti, tidak berdosa semuanya, tapi pahala kepada yang mengerti saja. Sedangkan yang fardu ain wajib dipelajari, wajib dimengerti dan didalami oleh setiap individu. Kalau tauhid sekurang-kurangnya bertaklid. Bagaimana kita bertaklid apabila orang bertanya kepada kita tentang adanya Allah? Kita menjawab, saya diajari oleh ibu saya, Allah itu ada. Hingga di situ saja sudah memadai untuk bertaklid di ilmu tauhid.
Ataupun saya dikatakan oleh guru saya, Allah itu ada, titik, sudah memadai tentang tauhid secara bertaklid. Tetapi tentang sah iman kita, di sana ada berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan masih kafir, belum mukmin. Ada yang mengatakan sudah mukmin tetapi belum sempurna. Tingkat yang kedua, sanggup menjelaskan keterangan. Apabila orang bertanya tentang Allah bagaimana? Allah ada. Keterangannya adanya alam. Adanya alam. Yang dimaksud dengan alam di sini masih wallah. Yang bukan Allah itu alam. Dengan alam menjadi dalil adanya Allah. Bagaimana alam menunjuki kepadanya Allah, adanya Allah, dia belum tahu cara menjelaskannya. Sudah memada. Di situ dikatakan dalil ijmali, dalil secara global tentang adanya Allah, adanya alam. Tingkat yang ketiga, bagaimana pendapat kamu tentang adanya Allah? Saya beriktikad Allah itu ada. Keterangannya adanya alam. Caranya alam menduduki kepada Allah bagaimana? Dia sanggup menjawab. Alam sesuatu yang baharu. Makna baharu mula-mulanya tiada, kemudian baru ada. Tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa yang mengadakannya, yaitu Allah. Itu sudah dalil tafsili, dalil secara terperinci. Itu imannya sudah kuat. Tapi ada lagi yang datang. Seperti yang tadi ada datang syubhat, orang mengatakan Allah di langit, itu fardu kifayah untuk menjawabnya. Tidak dituntutkan kepada setiap individu. Apabila kita sudah memperoleh dasar ilmu tauhid yang ditamsilkan oleh para ulama, ilmu tauhid adalah umpama tanah bagi orang yang bertani, fikih tanaman, tasawuf pagar. Tidak mungkin kita bertani tanpa tanah, yaitu tidak mungkin kita beribadat tanpa tauhid. Kemudian tidak mungkin hasil daripada tanah tanpa ditanami tanaman. Itulah fikih, mengajarkan kita cara beribadat, syarat sah, rukunnya, dan yang membatalkan ibadat. Kemudian setelah ada tanah dan tanaman, perlu dipagari. Setelah ada tauhid dan fikih, kita beramal. Perlu dijaga amal kita dengan akhlakul karimah, dibicarakan dalam ilmu tasawuf. Inilah 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Semoga ke depan amal kita bisa sah dan sempurna dengan adanya tauhid, dengan adanya fikih. Di sana dijelaskan syarat, rukun dan sah batalnya ibadat. Kemudian ada akhlakul karimah dengan ilmu tasawuf. Para hadirin, para undangan, para santri dan dewan guru sekalian, di hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah menganjurkan kita untuk menjadi orang alim, kun aliman. Sebaiknya kita semuanya mempunyai ilmu pengetahuan. Yang diutamakan di sini adalah ilmu agamanya. Karena sekarang betapa terjadi kekacauan dalam masyarakat yang tidak mempunyai ilmu. Kadang-kadang terhadap orang yang mempunyai ilmu pun mereka tidak percaya. Sekiranya semuanya mempunyai ilmu, tidak saling berantakan dalam masyarakat. Semua menguasai ilmu. Untuk menjadi seorang yang alim mungkin tidak mungkin semuanya. Maka Rasul memberi tingkat yang kedua, muta'alliman. Sekiranya engkau belum jadi seorang yang alim, hendaknya jadilah kamu seorang yang bersedia untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adakala di pesantren, adakala di sekolah, di mana saja tempat yang bisa digunakan untuk menuntut ilmu. Tidak mesti pesantren, tidak mesti sekolah. Kalau menurut saya di kafe pun bisa menuntut ilmu. Sambil ngopi bisa menuntut ilmu. Karena Rasulullah berpesan, khudil ilma walau kana fi famil bahaim.
ambillah ilmu walaupun ilmu itu keluar daripada mulut binatang. Jadi di kafe itu bisa belajar, bukan hanya ngopi saja. Falillahilham di Banda Aceh, Masjid Raya Banda Aceh selama pandemi dilarang berkumpul untuk belajar ilmu atau mengaji, dilarang dekat-dekat saf, salat berjamaah dan Jumat, semuanya dilarang. Tapi masyarakat nampaknya sangat antusias untuk belajar ilmu. Mereka belajar di hotel. Belum pernah dengar kita ada pengajian di hotel. Hermes, Kriat, Permata Hati, tiga buah hotel dibuka pengajian Tastafi karena dilarang di Masjid Raya. Kemudian di kafe, kalau di Banda Aceh ada satu kafe Nanggro, warung kopi Nanggro namanya. Di sana pun dibuka pengajian, dan ramai di tempat-tempat yang lain yang bukan Masjid Raya seperti Masjid Lampaseh Kota. Jadi satu tempat yang dilarang terjadi di 5 tempat yang lain. Yang lain tentang pengajian Tastafi. Begitu antusiasnya masyarakat untuk belajar sekarang. Falillahilham. Selanjutnya yang namanya muta'alliman itu beda dengan mustami'. Kalau belajar itu harus ada guru dan ada pedoman, yaitu kitab atau buku yang diajari. Kalau mustami' seperti hari ini saya yang berbicara, para hadirin mendengarnya, itu mustami' yang tingkat ketiga. Tingkat yang keempat muhibban. Jadi orang alim tidak sempat. Jadi orang yang belajar pun tidak sempat. Jadi orang yang mendengar pun tidak sempat. Paling kurang mencintai kepada orang yang alim, orang yang muta'alim, orang yang mustami'. Wala takun khamisan fatahlik, dan jangan sekali kamu jadi yang nomor 5, yaitu alim bukan, muta'alim bukan, mustami' bukan, muhibban pun bukan, akhirnya binasa. Itu anjuran Rasulullah dalam hadis tersebut. Kita kombinasikan dengan ayat ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Fondasinya sudah ada, yaitu iman, kemudian alladzina utul ilma, ditambah lagi dengan mencari ilmu pengetahuan, terutama yang fardhu'in, yaitu fikih, tauhid, fikih dan tasawuf, kemudian dilanjutkan dengan yang fardu kifayah. Demikian sepintas hal-hal yang perlu kita dalami, kita kuasai dalam rangka kita beriman, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ke depan iman, amal kita akan menjadi amal yang saleh, yang sangat berguna di hari akhirat kelak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.